wajah atau cermin kelembagaan Bawaslu itu menjadi salah satu tanggung jawab dari Humas Bawaslu, sehingga masyarakat bisa tahu apa saja tugas Bawaslu, apa saja peran Bawaslu gitu ya. Sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Selalu ada dia di antara aku dan kamu. Oh bukan ya? Bukan. Kalau mungkin sahabat Bawaslu banyak bertanya-tanya, siapa sih nih yang mau antara aku dan dia ada sesuatu gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, salah satu dari 7 anggota Bawaslu Provinsi Banten. Beliau adalah Bapak Samani, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Humas. Selamat datang Pak di ruang podcast kita. Ya, lumayan Semoga luas ya tempatnya. betah ini dan biasa. kerasan ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya sehat. Kita Pokoknya harus selalu sehat. Di masa pandemi kayak gini memang kesehatan nomor 1 ya Pak ya. Iya, sehat. Karena tugas Bawaslu itu di samping mengawasi pemilu juga harus memastikan kesehatan pelaksanaan pemilu. Iya Jadi betul. kita harus sehat ya. Jadi harus dari kita dulu yang sehat, Iya, baru sehat. kita memastikan bahwa pemilunya juga sehat. Sehat orangnya, sehat tahapan pelaksanaan pemilunya. Oke. Nah, kali ini nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kehumasan. Oke. Gitu ya Pak ya. Kalau mengingat perkataannya Pak Afif, anggota Bawaslu Republik Indonesia, bahwa Humas ini seperti ruang tamunya. Kalau Bawaslunya itu adalah rumahnya, gitu ya Pak ya. Nah, kalau pendapat Bapak nih sebagai Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Banten, gimana sih Pak cara kita Divisi Humas itu mampu membuat Humas sebagai ruang tamu yang nyaman untuk rumah kita nih di Bawaslu Provinsi Banten? Oke, pertama adalah kita harus bisa memberikan impresi yang baik bagi setiap orang atau masyarakat yang datang ke kantor kita. Harus bisa melayani dengan baik, dengan ramah, dan pelayanan yang baik itu adalah bisa memberikan setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat ya. Dan tentunya Humas Bawaslu itu juga punya tanggung jawab untuk memastikan citra kelembagaan Bawaslu yang baik di mata publik gitu. Ibaratnya wajah atau cermin kelembagaan Bawaslu itu menjadi salah satu tanggung jawab dari Humas Bawaslu, sehingga masyarakat bisa tahu apa saja tugas Bawaslu, apa saja peran Bawaslu gitu ya. Dan masyarakat juga merasa nyaman untuk datang ke kantor Bawaslu, baik itu kantor fisiknya ataupun kantor non fisiknya, yaitu website atau media sosial gitu. Oke Pak, jadi sebenarnya sih kalau saya tangkap harusnya menggambarkan lembaga badan publik yang baik itu tugas kita bersama ya Pak ya. Cuman mungkin karena memang Humas yang lebih banyak berkaitan dengan publik, memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita gitu ya Pak ya. Iya, Humas itu kan kalau bahasa Inggrisnya public relation gitu ya. Tapi juga bisa dipahami public relation. Jadi Humas itu tidak hanya dia harus pintar untuk membangun relasi dengan publik, dengan masyarakat, tapi teman-teman Humas juga bisa menjadi penyambung informasi di internal Bawaslu, mengolah seluruh informasi kemudian bisa menyampaikannya kepada publik. Jadi peran public relation dan public relation bagi Humas itu harus berjalan dengan seimbang, karena informasi-informasi yang terkait dengan pengawasan pemilu itu kan juga harus kita dapatkan dari berbagai kerja-kerja pengawasan divisi di kelembagaan Bawaslu begitu ya. Dan itu harus menjadi kerja kolektif kita. Oke. Peran Humas secara langsung memang diampu oleh teman-teman divisi Humas, tapi fungsi kehumasan harus menjadi tugas kelembagaan. Jadi seluruh staf
sekretariat seluruh komisioner Bawaslu itu harus menjadi humas bagi Bawaslu. Oke, Pak. Untuk fungsi begitu ya. Jadi sebenarnya humas ini tidak hanya menjalin hubungan yang baik keluar, tapi juga sebenarnya ke dalam pun juga ya, ke internal kita ya Pak ya. Nah lalu nih Pak, kalau Bapak itu kan jadi anggota Bawaslu Provinsi Banten, koordinator divisi humas sejak tahun 2018. Ya betul ya Pak ya. Berarti kalau kita hitung itu sudah 3 tahun ya Pak ya di sini ya Pak ya. Nah selama 3 tahun itu Pak, apa sih Pak yang sudah menjadi pencapaian humas Bawaslu Provinsi Banten? Kita masih pada tingkatan untuk terus tumbuh ya, masih dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam kerja-kerja kehumasan. Dari tahun ke tahun kita berusaha untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja kita. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir kita mendapatkan predikat sebagai lembaga publik yang informatif dari Komisi Informasi Banten begitu ya. Kemudian kita juga melakukan pembenahan terhadap website kelembagaan kita. Kemudian kita juga sudah mulai mengintensifkan konten di media sosial kita, dan alhamdulillah mulai tahun ini kita juga sudah memiliki ruang podcast yang nantinya kita harapkan bisa menjadi rumah bagi berbagai program-program kreatif dari kehumasan Bawaslu Provinsi Banten gitu. Dan ke depan masih banyak lagi pencapaian yang tentunya harus kita tingkatkan. Yang paling dekat adalah bagaimana tahun ini kita bisa mempertahankan sebagai lembaga publik yang terbuka gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih Pak ya di kanal media sosial, memang saat ini Bawaslu Provinsi Banten memang lebih menyesuaikan dengan ibaratnya minat masyarakat gitu ya Pak ya. Kayak kita lihat dari Instagram gitu, dari podcast gitu ya. Memang sepertinya kita pun harus menyesuaikan dengan zaman gitu ya Pak ya. Ya karena memang eranya sekarang ini masyarakat kan hidup di 2 dunia ya, dunia nyata dan dunia maya. Banyak aktivitas masyarakat kita justru itu berhubungan dengan gadgetnya, dengan media sosialnya. Makanya kelembagaan pemerintah termasuk Bawaslu juga harus bisa mengcreate berbagai programnya, bisa membangun engagement dengan masyarakat di berbagai platform media sosial yang memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Nah sekarang Bawaslu Banten alhamdulillah aktif di Twitter, di Facebook, Instagram, dan kita juga sudah mulai banyak konten di YouTube channel gitu. Nah ke depan saya pikir kita juga harus bisa merambah ke platform yang lain, misalnya mempunyai program khusus di platform TikTok misalnya. Tapi ya kontennya harus tetap sesuai dengan visi dari Bawaslu itu sendiri, yaitu bagaimana bisa membumikan semangat pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Jadi perspektif pengawasan pemilu itu menjadi kesadaran bersama di seluruh tingkatan masyarakat, termasuk misalnya di kalangan milenial gitu ya. Ya memang soalnya kan kita kerja-kerja pengawasan kita tidak terlepas dari dukungan masyarakat, terutama generasi milenial ya Pak ya. Apalagi memang namanya belajar itu kan nggak bisa sehari 2 hari gitu ya Pak ya. Kita pun harus mempersiapkan generasi milenial ini untuk nantinya menjadi rekan kita dalam pengawas partisipatif gitu ya Pak ya. Ya memang perlu juga sih Pak ya kita untuk merambah gitu. Dan apa Bapak bilang tadi di TikTok ya Pak ya. Iya. Jadi sahabat Bawaslu jangan lupa tungguin TikTok Bawaslu Provinsi Banten. Nanti ada Pak Sam yang ngisi ya Pak ya. Nah, tapi kalau tadi Bapak bilang kedepannya nanti butuh pencapaian lain gitu ya Pak ya. Dalam proses itu, dalam proses berjalan, PR-nya ada nggak sih Pak? Ini agak klasik ya. Pertama, kita memang terbatas dari SDM. Jumlah SDM kehumasan di Provinsi Banten ini
terbatas. Staf humas itu ada 3 orang. Kalau di luar tahapan pelaksanaan pemilu mungkin masih bisa kita handle. Ketika sudah masuk pada tahapan pemilu, ini sangat kita rasakan kekurangan jumlah SDM. Yang kedua adalah perangkat kehumasan yang memadai, misalnya kamera atau yang berkaitan dengan SDM fotografi dan sebagainya, ini juga perlu kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah penguasaan terhadap berbagai platform-platform digital baru yang bisa memungkinkan pekerjaan kita lebih efektif dan efisien lagi. Itu teman-teman SDM harus kita tingkatkan kapasitasnya sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Tidak hanya cepatnya arus informasi, tapi masyarakat juga tuntutannya juga semakin banyak begitu. Kalau bicara hubungan teman-teman humas Bawaslu dengan media formal begitu ya, ya pasti itu menjadi kewajiban kita. Tapi kita juga harus bisa membangun hubungan dengan masyarakat di berbagai media platform media sosialnya gitu ya. Dan itu kan sifatnya private. Gitu. Dan kita harus bisa membangun keterhubungan dengan masyarakat secara personal. Nah, ini tugas kita semuanya. Mungkin memang hubungan personal itu yang harus dibangun pertama kali ya Pak ya. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa Bawaslu ini sebagai badan publik yang memang dekat dengan mereka, seperti itu ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, pembicaraan kita, mungkin ada udah 10 jam kayaknya. Satu aja nih Pak singkat, pesan Bapak untuk Humas Bawaslu Provinsi Banten. Kira-kira apa tuh Pak? Terus semangat untuk bisa memberikan kerja-kerja kehumasan yang terbaik. Yang kedua, kita teman-teman humas ini harus mempunyai semangat kompetitif sehingga kita berusaha untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, berkompetisi secara internal. Misalnya di tingkat Provinsi Banten, teman-teman humas Bawaslu Kabupaten Kota juga harus punya semangat kompetitif untuk menjadi yang terbaik. Dan begitu juga kita bisa punya semangat kompetitif untuk membandingkan kualitas pekerjaan kehumasan kita dengan teman-teman kehumasan di seluruh Indonesia. Dan itu harus menjadi pegangan kita bersama sehingga kerja-kerja kehumasan ini tidak stagnan saja, kita tidak berpuas diri dengan apa yang kita raih, tapi terus menjadi humas yang haus akan prestasi, menjadi humas yang terus tumbuh dan berkembang, dan tentunya ini untuk kebaikan lembaga Bawaslu secara keseluruhan. Oke. Terima kasih Pak Sam, waktunya untuk kita podcast hari ini. Semoga bisa diundang lagi. Tenang, masih ada episode-episode selanjutnya, temanya berbeda, singkat padat jelas, tapi harapannya semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna untuk Humas Bawaslu Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya. Oke, kalau kayak gitu, sahabat Bawaslu, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa terus pantengin podcast Bawaslu Provinsi Banten karena tetap ada narasumber dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kalau gitu saya Ika pamit. Saya Samani, salam sehat dan salam sukses. Salam sehat dan salam sukses. Podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah. Selalu ada cinta di dalam demokrasi. Dadah.